Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Sapitri Ferdiansa dari program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi pemberian posisi semipolar terhadap saturasi oksigen pada pasien PPOK. Apa sih posisi semipolar itu? Posisi semipolar adalah posisi di mana pasien berbaring terlentang dengan bagian kepala dan tubuh bagian atas ditinggikan, membentuk sudut sekitar 30 hingga 45 derajat. Posisi ini bisa dicapai dengan menaikkan sandaran kepala, tempat tidur, atau mengubah bantal tambahan. Di sini kita bahas terlebih dahulu apa itu PPOK. PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, adalah penyakit paru-paru jangka panjang yang menyebabkan penyempitan saluran nafas sehingga penderitanya sulit bernafas. PPOK adalah istilah umum untuk dua kondisi utama, yaitu emfisema dan bronkitis kronis yang terjadi bersamaan. Penyakit ini berkembang secara bertahap dan gejalanya bisa memburuk seiring waktu, seperti batuk kronis dan sesak nafas. Nah, di sini juga ada gejala status kritis pada pasien PPOK. Yang pertama, sesak napas yang sangat parah. Pasien mengalami kesulitan bernapas yang ekstrim, bahkan saat istirahat hingga tidak bisa berbicara. Kemudian perubahan warna kulit. Pada bibir, jari tangan, atau kulit terlihat kebiruan atau sianosis karena kekurangan oksigen yang sangat parah, bisa disebut juga hipoksemia. Kemudian perubahan status mental, pasien menjadi linglung, bingung, atau kesulitan berkonsentrasi. Kemudian peningkatan laju napas dan detak jantung. Napas menjadi sangat cepat dan dangkal disertai jantung berdebar kencang. Kemudian kegagalan pengobatan rawat jalan. Gejala tidak membaik dengan obat-obatan PPOK yang biasanya digunakan di rumah. Kemudian perlu melakukan perawatan rawat inap. Pasien membutuhkan perawatan di rumah sakit, seringkali di unit perawatan intensif atau ICU, dan memungkinkan memerlukan bantuan alat pernapasan seperti ventilator. Nah, penyebabnya yaitu yang pertama, merokok. Kebiasaan merokok dan menjadi perokok pasif merupakan faktor resiko utama. Yang kedua adalah polusi udara. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara dari kendaraan, pabrik, debu, atau asap lainnya. Yang ketiga yaitu faktor genetik. Suatu kelainan genetik langka juga dapat meningkatkan resiko. Yang keempat adalah infeksi berulang, yaitu riwayat infeksi paru-paru berulang dapat menjadi faktor resiko. Nah, mengapa posisi semipolar penting bagi pasien PPOK? Pasien PPOK sering mengalami penurunan oksigen atau hipoksemia dan sesak nafas akibat gangguan aliran udara dan penumpukan lendir di saluran pernafasan. Posisi semipolar membantu dalam beberapa cara. Yang pertama itu meningkatkan ekspansi paru-paru dengan posisi setengah duduk. Gaya gravitasi membantu diafragma atau otot pernafasan utama turun lebih efektif, memberikan lebih banyak ruang bagi paru-paru untuk mengembang maksimal saat menarik nafas. Yang selanjutnya ada mengurangi kerja pernafasan. Peningkatan ekspansi dada membuat proses pernafasan menjadi lebih efisien dan tidak terlalu membebani otot-otot pernafasan. Selanjutnya ada memfasilitasi pengeluaran lendir. Posisi ini membantu mobilisasi sekret atau lendir kental di saluran pernafasan, membuatnya lebih mudah dikeluarkan. Yang selanjutnya memperbaiki pertukaran gas. Nah, selanjutnya ini ada meningkatkan kenyamanan. Pasien PPOK sering merasa lebih nyaman dan kurang cemas saat duduk atau bersandar dibandingkan berbaring rata. Nah, bagaimana sih penerapannya? Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk menerapkan posisi semipolar. Yang pertama, siapkan tempat tidur. Pastikan tempat tidur atau area istirahat dapat disesuaikan. Kemudian tinggikan kepala.
Naikkan bagian kepala tempat tidur hingga membentuk sudut 30-45 derajat. Kemudian dukung tubuh, gunakan bantal untuk menopang punggung, kepala, dan leher agar pasien tetap nyaman dan stabil. Kemudian tekuk lutut sedikit opsional. Menekuk lutut sehingga dapat menambah kenyamanan dan stabilitas posisi. Nah, kapan sih harus menggunakan posisi ini? Saat pasien mengalami sesak nafas atau saturasi oksigen menurun, kemudian selama istirahat, dan saat makan atau minum. Nah, hal yang penting perlu diperhatikan. Yang pertama ada pemantauan. Tetap pantau saturasi oksigen pasien secara teratur, terutama setelah mengubah posisi. Peningkatan saturasi oksigen yang signifikan sering terlihat setelah intervensi. Nah, kemudian ada kombinasi intervensi. Posisi semi-Fowler adalah bagian dari asuhan keperawatan yang komprehensif. Ini bekerja paling baik jika dikombinasikan dengan terapi yang diresepkan dokter, seperti terapi oksigen dan teknik pernafasan. Kemudian konsultasikan kepada medis. Selalu konsultasikan dengan dokter atau perawat mengenai posisi terbaik dan intervensi lainnya untuk kondisi spesifik pasien PPOK. Terima kasih atas waktunya, semoga edukasi ini bermanfaat bagi yang menonton. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.